Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Dalam pertemuan yang ke-6 ini insyaallah kita akan mengkaji tentang hukum acara Maulid Nabi. Selama ini kita para salafiyin selalu mengatakan bahwa Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi adalah perkara bid'ah yang sesat. Dan kita sama sekali tidak menghargai pendapat ulama-ulama lain dan tidak menganggap ini sebagai ijtihadiyah. Para jemaah, padahal masalah Maulid Nabi sejak zaman dahulu kala para ulama sudah berbeda pendapat. Bahkan sangat banyak ulama-ulama ahlu sunnah memasukkan Maulid Nabi dalam kategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Para jemaah sekalian, untuk di pertemuan ini saya akan membawakan ucapan-ucapan para ulama. Adapun di pertemuan yang setelahnya insyaallah baru saya bawakan dalil-dalil. Ingat para jemaah, jangan pernah kita menganggap enteng, menganggap sepele penjelasan para ulama ahlus sunnah. Mereka berfatwa dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Jangan mudah menganggap penjelasan ulama sebagai ketergelinciran, kekeliruan, dan lain sebagainya. Kita lihat. Para jemaah sekalian, pertama tentang definisi apa yang dimaksud dengan acara Maulid Nabi. Banyak sekali penjelasan para ulama apa itu Maulid Nabi. Kalau kita kumpulkan dan kita ringkas, yang dimaksud Maulid Nabi adalah, acara Maulid Nabi adalah idharus syukri wal farahi ala maulidihi sallallahu alaihi wasallam bifi'li anwa'il ibadati wal qurbati bil ijtima'i wa qira'ati siratihi wa qira'atil qur'ani wal adhkari wal madaihi wad du'a'i was sadaqati wa akli ta'ami wa idhariz zinati wa nahwi dhalik fi yaumi maulidihi au syahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Nabi itu adalah menampakkan rasa syukur, rasa gembira atas lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan berbagai amalan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berkumpul, membaca sirah Nabi, ceramah di situ, membaca Al-Quran, baca zikir-zikir, ucapan-ucapan baik, doa, sedekah, makan-makan, menampakkan penampilan-penampilan yang bagus dan yang semisalnya. Yang itu dilakukan pada hari atau pada bulan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, kalau secara ringkas, apa yang salah dari Maulid Nabi? Apa yang salah para jemaah? Menampakkan rasa syukur dan gembira. Ini bukan lagi salah, tapi ini harus. Kita diperintah menampakkan rasa syukur dan gembira atas lahirnya Nabi. Itu tidak ada yang salah. Menampakkan rasa gembira. Diingatlah ketika Nabi lahir, umpama diyakini 12 Rabiul Awal, dinampakkan rasa senang di waktu itu. Dengan cara apa menampakkan rasa syukur dan senangnya? Dengan melakukan beberapa amalan ibadah. Dan memang begitu. Menampakkan rasa senang itu memang dengan melakukan ibadah. Ini nanti dalilnya ya. Sekarang kita bicara dulu apa yang salah. Kita nampakkan rasa senang 12 Rabiul Awal. Lalu di hari itu kita tingkatkan ibadah kita. Apa yang salah? Apa yang salah para jemaah? Oh, tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah. Salah kita para jemaah. Nanti dalilnya. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah. Tidak ada.
Makanya kita para salafiyin sangat sering mengkhususkan waktu. Sebulan sekali kita ada daurah. Tidak pernah diajarkan Nabi sebulan sekali ada daurah. Mengkhususkan waktu untuk ngaji. Mana dalilnya? Karena memang mengkhususkan waktu itu boleh para jemaah. Apalagi terkait momen-momen tertentu. Tidak ada masalah. Kebetulan liburkah? Ataukah ada momen-momen tertentu? Mengkhususkan waktu boleh. Dalilnya nanti kita bawa. Kemudian membaca sirah Nabi. Jadi maulid Nabi itu isinya taklim. Apa yang salah? Setahun sekali buat acara taklim. Kita sebulan sekali daurah. Kalaulah itu salah, berarti kita tiap bulan berbuat salah. Kaum muslimin hanya setahun sekali berbuat salah. Daurah nggak ada dalilnya para jemaah. Nggak ada contohnya. Sebulan sekali daurah. Atau setiap hari Ahad taklim. Nggak ada dalilnya sama sekali. Nabi tidak pernah setiap hari Ahad taklim. Mengkhususkan hari Ahad untuk taklim. Nggak ada. Kenapa tidak sesat? Karena mengkhususkan waktu tidak ada masalah. Para jemaah boleh. Ada dalilnya. Ya, jadi maulid Nabi itu isinya taklim. Sama kayak kita. Taklim daurah sama. Cuma mereka di momen hari lahirnya Nabi. Setahun sekali. Kalau kita momen hari libur, hari Ahad, tidak ada nilai ibadah, kita gunakan untuk taklim. Sedangkan ini ada nilai agama, menampakkan rasa cinta ke Nabi. Kok bisa salah? Harusnya lebih benarlah perbuatan ini, karena memanfaatkan momen yang istimewa untuk ibadah. Sedangkan kita hanya memanfaatkan momen hari libur. Ditambah lagi hari liburnya asalnya dari Nasrani. Hari Minggu itu kan asalnya dari Nasrani. Kita gunakan untuk ibadah. Kok nggak sesat? Kaum muslimin menggunakan hari lahir Nabi untuk ibadah, kok jadi sesat? Nah, ini kan lucu sekali. Para jemaah. Makanya belajarlah lapang dada, menghargai perbedaan. Karena kalau boleh kita menyerang, kita nanti yang dianggap sesat. Para jemaah. Kemudian ada zikir-zikir, baca Quran, tidak ada yang salah. Bagus baca Quran, zikir, boleh kapan saja. Pujian-pujian, doa, sedekah, makan-makan, tidak ada yang salah. Makan-makan, bagus. Berpakaian yang bagus, yang rapi, menampakkan rasa senang, tidak ada yang masalah. Apa yang salah di situ? Tidak ada. Para jemaah, itu secara definisi. Sekarang kita lihat apa ucapan para ulama. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Imam Ibnu Hajar mengatakan, aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal an ahadin minas salafis salihi minal quruni thalathati walakinnaha ma'a dhalika qad ishtamalat ala mahasina wa diddiha faman taharra fi amalihal mahasini mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Kata Ibnu Hajar, asal dari amalan maulid Nabi itu bid'ah. Betul. Karena tidak ada contoh. Tidak dinukilkan dari seorang pun dari salafus soleh di 3 generasi. Akan tetapi maulid Nabi itu mengandung kebaikan-kebaikan dan mengandung kejelekan-kejelekan. Maka barang siapa ketika mengamalkan amalan maulid Nabi bisa menjaga untuk melakukan yang baik-baik saja, wa tajannaba diddaha, dan menjauhi yang jelek-jeleknya, kana bid'atan hasanatan, maka maulid Nabi itu bid'ah yang baik. Wa illa fala, jika tidak bisa menjauhi yang jelek-jeleknya, maka bid'ah yang tidak baik. Menurut Imam Ibnu Hajar. Ini kita ustaz-ustaz salafi selalu nih mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan semua bid'ah di agama sesat. Para jemaah, dengarkan ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan maulid Nabi itu bid'ah yang baik. Berarti menurut Ibnu Hajar maulid Nabi tidak bid'ah sama sekali. Hanya lughatan saja. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Kemudian Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juga. Apa kata beliau?
aslu amalil maulidi alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yamuddu lahum samatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik huwa minal bid'il hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha. Kata Imam Suyuti, asal amalan maulid Nabi, yaitu yang mana maulid Nabi itu adalah kumpul-kumpul manusia, baca Quran dan baca riwayat-riwayat khobar-khobar yang datang tentang awal dakwahnya Nabi dan apa yang terjadi di hari lahirnya Nabi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, bicara sirah Nabi. Kemudian setelah itu ada acara samatun, makan-makan, wayan sorifun, setelah itu mereka pulang tanpa ada tambahan-tambahan lain, tentu tambahan yang tidak baik. Maka kata Imam Suyuti, maulid Nabi yang seperti itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang berpahala orang melakukannya. Yusabu 'alaiha sahibuha, berpahala orang yang melakukan maulid Nabi. Para jemaah, Imam Suyuti ulama ahlus sunnah salafi, Ibnu Hajar ulama ahlus sunnah salafi mengatakan maulid Nabi itu bid'ah yang baik. Maulid Nabi itu masalah agama. Maulid Nabi tidak pernah ada contoh di 3 generasi, tapi baik. Karena sesuatu yang tidak ada contoh di 3 generasi sama sekali tidak sesat, selagi punya dasar-dasar dalil dan tidak menyelisihi dalil tegas yang melarang. Berikutnya, Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, ulama besar Ahlus Sunnah Salafi, Imam Abu Syamah, dalam kitab beliau Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, kata beliau, fal bid'ul hasanatu muttafaqun ala jawazi fi'liha. Bid'ah yang baik itu disepakati boleh dikerjakan. Abu Syamah mengatakan di Islam ada bid'ah yang baik dan sepakat ulama boleh dikerjakan. Ulama ahlus sunnah, ulama salafi. Wahia kullu mubtada'in muafiqin liqawa'idis syari'ati ghairi mukhalifin li syai'in minha. Apa itu bid'ah hasanah? Yaitu setiap bid'ah yang mencocoki kaidah-kaidah agama, tidak menyelisihi sedikit pun dari kaidah-kaidah agama. Wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina min hadzal qabili ma kana yuf'alu bi madinati Irbil kulla amin fil yaumil muwafiqi liyaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sadaqat wal ma'rufi wa idhariz zinati was sururi. Berikutnya kata Imam Abu Syamah, dan di antara bid'ah yang paling baik, bid'ah yang paling baik yang dilakukan di zaman ini dari sisi penjelasan tadi adalah apa yang dilakukan di kota Irbil. Setiap tahun di hari mencocoki hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maulid Nabi itu bid'ah di antara bid'ah paling baik, di mana di situ minas shadaqat, dilakukan amalan shadaqah, wal ma'ruf, amalan kebaikan-kebaikan yang lain, wa idhariz zina, dinampakkan perhiasan-perhiasan, pakai pakaian yang bagus, was surur, dinampakkan kegembiraan, dirayakan. Ternyata merayakan hari lahirnya Nabi menurut Imam Abu Syamah, gurunya Imam An-Nawawi, termasuk bid'ah yang paling baik. Para jemaah, jangan buru-buru mengatakan Abu Syamah keliru, Abu Syamah tergelincir. Jangan gegabah para jemaah. Ini ulama besar yang sangat ngerti hadis dibanding kita semua, dibanding ustadz-ustadz kita, bahkan dibanding ulama-ulama zaman ini. Tentu ulama-ulama tadi lebih berilmu dan lebih mengerti. Mereka mengatakan maulid Nabi bid'ah yang baik, berpahala orang buat maulid Nabi. Kata siapa? Kata ulama salafi, ulama ahlus sunnah. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami
dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, innal bid'atal hasanata muttafaqun ala nadbiha wa amalal maulidi wa ijtima'an nasi lahu kadzalika ay bid'atan hasanatan. Ya, kata beliau, sesungguhnya bid'ah yang baik, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau meyakini bid'ah di Islam ada yang baik. Sesungguhnya bid'ah yang baik disepakati, disunnahkan. Dan amalan maulid Nabi, kumpul manusia untuk maulid Nabi, itulah bid'ah yang baik. Ai bid'atan hasanatan, itu bid'ah yang baik. Kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah. Para jemaah, apa kita tidak pernah tahu penjelasan para ulama ini? Imam As-Sakhawi dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, beliau mengatakan, amalul maulidis syarifi lam yunqal an ahadin minas salafis salih fil qurunit thalathatil fadilah. Amalan maulid Nabi yang mulia tidak pernah ada dinukilkan dari seorang pun dari salafus salih di 3 generasi yang mulia. Wa innama hadatha ba'du, akan tetapi maulid Nabi itu terjadi setelah 3 generasi. Betul? Thumma la zala ahlul islami fi sairil aqtari wal mudunil kibari yahtafiluna fi syahri maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu umat Islam di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru kota yang besar, mereka merayakan di bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan perayaan-perayaan. Kata Imam As-Sakhawi, memang maulid Nabi di 3 generasi tidak pernah dilakukan. Setelah itu baru ada. Dan terus ternyata di seluruh dunia maulid Nabi dilakukan. Kemudian di akhirnya kata beliau, ketika menjelaskan tentang isi maulid Nabi, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan, wa yadharu, kata beliau, wa yadharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amim. Akhirnya nampaklah, muncullah atas mereka dari keberkahan maulid Nabi itu berbagai keutamaan yang banyak. Kullu fadlin amim. Beliau puji para jemaah. Tidak beliau katakan sebagai amalan yang sesat. Terakhir para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Para jemaah sekalian, Syekhul Islam memang sangat keras tentang maulid Nabi. Beliau meyakini bahwa acara maulid Nabi adalah bid'ah yang mungkar, ya, yang tercela, yang diingkari. Tapi beliau tidak katakan dolalah, tidak katakan sesat. Beda ya, sesat dengan mungkar yang diingkari itu beda. Sesat dengan makruh itu beda. Makruh itu dibenci, diingkari, dibenci. Tapi kalau sesat jelas haram. Ya. Nah, di keterangan beliau, Syekhul Islam, beliau memang keras mengatakan maulid Nabi termasuk, ya, kemungkaran, kebid'ahan. Namun lihat di keterangan yang lain. Dalam kitab beliau Iqtida As-Siratil Mustaqim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulidi wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengagungkan maulid Nabi dengan menjadikannya perayaan itu dilakukan oleh sebagian orang. Dan wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Sebagian orang yang melakukan maulid Nabi, buat perayaan maulid Nabi itu mendapatkan pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena baiknya tujuan orang itu, wa ta'zimihi li Rasulillah, karena pengagungannya terhadap Rasulullah. Para jemaah, Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagian orang yang buat maulid Nabi itu mendapat pahala yang besar karena niatnya baik.
para jemaah, apa ada bid'ah sesat yang berpahala orang melakukannya? Tolong para jemaah, bawakan dalil. Sejak kapan ada bid'ah sesat kalau dilakukan orang dengan niat baik, niat ingin mengagungkan Nabi terus dapat pahala besar? Di mana itu? Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bid'ah sesat kalau dilakukan dengan niat baik dapat pahala. Nggak ada. Lalu kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan ini? Ini menunjukkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa maulid Nabi tidak sesat, namun diingkari. Beliau tidak suka, beliau sangat mengingkari, namun tidak sesat. Lihat alasannya. Kama qaddamtuhu laka annahu yahsunu min ba'din nasi ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddid. Sebagaimana sudah kujelaskan bahwa terkadang sebagian masalah baik bagi sebagian orang, namun bagi orang yang sudah istiqomah jelek. Nah, jadi menurut Syekhul Islam, maulid Nabi itu bagi orang-orang yang sudah cinta sunnah, semangat mengamalkan sunnah, para ulama, orang-orang yang betul-betul sudah menghidupkan sunnah Nabi, musaddid, istiqomah di atas agama, tidak perlu maulid Nabi. Tercela, nggak perlu itu. Karena nggak ada contoh, tidak perlu, bukan sesat, tapi tak perlu dilakukan. Namun sebagian orang perlu. Orang yang masih jauh dari sunnah, tak ingat Nabi, tak kenal sejarah Nabi, tentu bagus sekali acara maulid itu. Berpahala besar. Kata siapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, para jemaah, kita karena terlanjur pokoknya harus sesat, akhirnya sulit sekali menerima penjelasan para ulama yang berbeda. Sulit sekali. Bahkan Syekhul Islam, ucapan Syekhul Islam ini selalu ditakwil dengan takwil yang salah. Saya dapati beberapa takwil ustadz kita. Sebagian mengatakan, oh, maksud Syekhul Islam itu adalah kalau orang awam. Kalau orang awam yang tidak tahu dia maulid Nabi itu bid'ah, maka dapat pahala besar. Subhanallah. Ini belajar dari mana ustadz kita ini? Sejak kapan ada kalau orang awam, orang bodoh yang nggak tahu bid'ah, kalau buat bid'ah dapat pahala besar, itu ajaran dari mana itu? Kalau betullah maulid Nabi itu bid'ah sesat, maka siapapun yang melakukannya tak akan mungkin dapat pahala. Walaupun orang bodoh, sejak kapan orang bodoh buat bid'ah sesat berpahala besar? Ini pendapat yang sangat ngawur sekali. Para jemaah, sebagian ustadz kita lagi mentakwil. Oh, maksud Ibnu Taimiyah itu mujtahid. Kalau ulama mujtahid berijtihad, menurut dia, menurut ulama ini maulid Nabi boleh, maka ulama itu melakukan maulid Nabi dapat pahala besar. Ini pun satu keanehan yang luar biasa para jemaah. Sejak kapan kalau masalah bid'ah, ulama berijtihad, ijtihadnya salah, terus dapat pahala besar? Ini ajaran dari mana para jemaah? Mujtahid itu kalau benar dapat pahala cuma 2. Kalau salah dapat juga pahala 1, bukan besar para jemaah. Karena dia salah. Pahalanya pahala ijtihad saja. Lah antum kan kita meyakini maulid Nabi ini sesat. Terus ada ulama berijtihad, berarti ijtihadnya kan salah. Kok bisa dikatakan dapat pahala besar? 1 pahalanya para jemaah, bukan besar. Bukan itu yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Kita saja yang memaksakan. Karena terlanjur pokoknya harus sesat maulid Nabi. Akhirnya ucapan Ibnu Taimiyah ini kita takwil-takwil sendiri. Padahal beliau sudah menegaskan. Maksudnya apa? Bid'ah maulid Nabi itu dibenci bagi orang-orang yang baik. Orang-orang yang sudah kuat sunnahnya. Tak perlu maulid Nabi. Tak perlu. Tapi bagi orang awam, jauh dari sunnah, perlu. Untuk mereka mendekatkan mereka ke masjid dan lain sebagainya. Itu yang beliau maksud. Beliau contohkan seperti kata beliau, walihada qila lil imami Ahmad an ba'dil umara. Pernah ditanya kepada Imam Ahmad, ada pemimpin anfaqa ala mushafin alfa dinar, pernah menghabiskan uang untuk menghiasi satu Al-Quran, mushaf Al-Quran, 1000 dinar habis.
Faqala, kata Imam Ahmad, da'hum, biarkan saja. Fahada afdalu ma anfaqu fihi dhahab. Itu emas yang paling utama yang pernah dia infakkan. Tak disalahkan. Padahal kata Ibnu Taimiyah, ma'anna madhabahu anna zukhrufatal masahifi makruhatun. Padahal menurut Imam Ahmad, menghias-hiasi mushaf sampai menghabiskan banyak uang tadi makruh. Jadi makruh, dibenci, bukan haram, bukan sesat. Daripada si raja ini, si pemimpin ini menghabiskan harta untuk yang tak bermanfaat, ya mending untuk menghiasi Quran. Nggak apa-apa, bagi dia nggak apa-apa. Uangnya banyak daripada untuk yang tak bermanfaat lain, ya sudah, nggak apa-apa. Makruh. Padahal Imam Ahmad meyakini makruh. Itu beliau contohkan. Berarti menurut Syekhul Islam, maulid Nabi itu makruh. Namun bagi sebagian orang nggak apa-apa. Para jamaah, begitulah penjelasan, sebagian penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, dan sebenarnya banyak lagi para jamaah. Intinya, ulama Ahlus Sunnah, ulama Salafi sejak dulu kala berbeda pendapat masalah maulid Nabi. Sebagian besar justru mengatakan maulid Nabi bid'ah yang baik. Dan ini yang diyakini kaum muslimin di Indonesia ini. Kenapa kita serang mati-matian para jemaah? Mereka adalah Ahlus Sunnah, memiliki dasar dan memiliki rujukan para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Semoga ini bermanfaat, tambahan ilmu bagi kita bahwa maulid Nabi jelas-jelas masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama Salafi Ahlus Sunnah sejak dahulu kala. Maka mari tambah ilmu kita, lapangkan dada kita, buka pikiran kita, buka mata, buka telinga, buka hati. Terimalah argumentasi ilmiah, walaupun itu mungkin menegur apa yang selama ini salah dari keyakinan-keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.